Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat petani di seluruh Indonesia, para pembudidaya ikan, para peternak. Di sini kita akan kumpul, sharing ide, sharing usaha. Bagi Anda yang pemula, di sini pula channelnya. Di subscribe, kemudian pelajari pelan-pelan, kemudian di WA nomor saya. Semuanya para petani Indonesia, khususnya kaum milenial, saya pada pagi ini ingin menyampaikan peluang usaha di bidang sektor perikanan air tawar, khususnya ikan gurami. Karena kolam yang ada di belakang saya ini adalah ikan gurami, kolam gurami, ada 9 petak semuanya. Oke. Begitu simpelnya sebenarnya itu memelihara ikan ini, dan cara mendapatkan rezeki yang tidak terlalu ngoyo, gak terlalu berat, asalkan kita harus mengasah pola pikir, menggunakan otak untuk menganalisanya agar kita mendapat keuntungan yang baik. Ikan gurami itu makannya pagi sore, gitu aja. Jadi waktu yang saya pakai untuk melihara ini hanya pagi sekitar 20 menit sampai 30 menit karena luasannya sangat lebar. Kemudian sore juga begitu. Kadang-kadang cuma 15 menit selesai kalau sore itu. Lahan yang kita pakai itu adalah lahan tidak produktif untuk pertanian. Jangan memakai sawah, sebaiknya sawah itu biar untuk memproduksi memproduksi padi dan jagung sebagai makanan pokok. Tapi kalau tegalan itu kita setting menjadi kolam. Lebih efisien saya kira daripada hewan yang lain. Karena waktu yang dipakai untuk tenaga dan waktu kita adalah sangat efisien. 30 menit, 15 sampai 30 menit lah setiap hari. Tiap hari demikian. Pemirsa semuanya, kalau Anda ingin tahu peluangnya, peluang bisnisnya, ikan gurami itu adalah raja ikan darat dari segi harga. Karena orang makan gurami itu bukan di grup-grup yasinan, bukan di grup di golongan warung-warung, tapi dia banyak dikonsumsi oleh orang-orang yang berduit. Biasanya di restoran, kemudian di hotel-hotel mewah, pasti disajikan barang itu. Tapi yang memproduksi kita, orang-orang desa gitu. Sahabat-sahabat pengangguran dimanapun Anda berada, khususnya yang baru lulusan SLTA maupun perguruan tinggi, Anda dicetak menjadi pengangguran karena sekolah kita itu unskillful. Senajan sekolahannya adalah SMK maupun yang lain-lain, hanya berapa persen itu yang kerja. Rata-rata semuanya tidak cocok dengan apa yang dikerjakannya. Maka saran saya, lihat peluangnya di sekitar Anda lalu kerjakan. Jangan takut jadi petani, pembudidaya maupun peternak. Di situ uangnya lebih banyak kadang-kadang. Uangnya lebih banyak, tidak memforsir pikiran berat, tidak memakai perasaan karena khawatir diseneni bos dan seterusnya, atau target penjualan tidak tercapai dan seterusnya. Bingung dan memakan otak serta hati. Tapi kalau berusaha sendiri kita di rumah, padahal lahan kita itu luas loh, luas banget. Kalau jangan punya alasan Anda tidak punya lahan. Banyak orang yang tak cerdas di sekitar kita, lahannya nganggur, itu sewa. Itu caranya, sewa 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun lah minimal, atau 5 tahun minimal sampai 10 tahun, agar kita itu bisa bangkit. Siapa cerdas, dia akan menguasai usaha itu. Demikian, kaulah muda semuanya. Ini saya ambil contoh petakan ini ya, petakan ini. Ini 10 meter kali 15 meter. Kebetulan ini saya di tengah-tengah. Isinya 2.500 ekor. Itu kalau dihitung kebutuhan pakan sekitar 6
65 sak atau 60 sak cukup sebenarnya. 60 sak. 60 sak itu kalau dikalikan harga 250, uangnya cukup banyak. Nah, hitung sendiri. Itu kebutuhannya 1 tahun loh. Tidak harus uang itu harus ada sekarang, karena untuk makan jangka waktu 1 tahun. Setelah itu uang sebanyak itu kita belanjakan pakannya setiap waktu. Biasanya paling banyak memakan modal itu menjelang panen, 4 bulan menjelang panen. Itu biasanya makanannya sangat banyak sekali. Kalau di awal-awal sedikit sekali. Pemirsa semuanya, ini 2.500 isinya, 2.500 ekor. Dan kalau panen itu kurang lebih 1 ton 2 kintal. 1 ton 2 kintal. Harga 30.000. 1 tonnya sudah 30 juta. 1 tonnya. Segini aja. Segini aja. Kalau nanti kita bikin 2, 3 dan seterusnya, waktunya sama. Waktu yang dibutuhkan sama, hanya pure ngasih pakan, demikian aja. Uang yang tadi untuk makan 60 sak itu bisa lagi dikurangin dengan cara dicarikan makanan alaminya seperti godong-godongan atau dedaunan. Daun talas, daun sente, daun telo ramba, kemudian telo jalar itu. Kemudian kangkung, sawi dan seterusnya. Saya ini tanam kangkung, tapi sebagian besar 80% sampai 90% untuk ikan, bukan untuk konsumsi manusia. Apa tujuannya? Mengubah kangkung yang nilainya murah menjadi bernilai mahal dengan mengubah wujudnya dari wujud kangkung menjadi wujud ikan gurami. Begitu caranya. Jadi apapun harus dikonversi ke nilai yang lebih tinggi, gitu. Sebagian mungkin dijual nggak apa-apa kangkungnya, tapi kita ubah menjadi barang yang nilainya lebih tinggi jauh. Demikian ya. Jadi segini ini kita santai-santai 1 tahun gitu, moro-moro panen. Kalau punya 10 kolam, ya kurang lebih setiap bulan panen lah. Setiap bulan panen. Pasti setiap bulan panen. Tinggal 2 bulan gitu, diisi lagi 2 bulan, diisi yang satunya lagi dan seterusnya. Demikian pemirsa kaula muda, jangan takut jadi petani, jangan takut jadi peternak, jangan takut Anda jadi tukang kebun atau petani kebun maksud saya di lahan-lahan perkebunan sana. Karena Anda lebih keren daripada hanya keluyuran pakai baju bagus, sepeda motor ditukoknya orang tua, memalukan. Oke, kaula muda semuanya bangkit, Anda bisa. Kalau belum bisa, belum berani, silaturahim ke orang-orang yang berhasil. Di sana ilmunya. Silat man ayyab suto ayar fi rizkihi wa asarihi fayasir rahimahu, kata Rasulullah. Jika kau ingin jembar rezekinya, silaturahim. Panjang umurnya, silaturahim ke orang-orang yang berhasil. Apa sih susahnya? Silaturahim nggak bayar loh. Kalau ngikut pelatihan bayar, tapi kalau silaturahim nggak bayar. Tapi Rasulullah menjamin rezeki kita. Orang yang cutel rezekinya karena dia tak mau belajar, bro. Halo anak-anak muda semuanya, gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa next time. Assalamualaikum.